Hai semuanya, aku baca dulu email dari Putri ya. Ini cerita dari akun agrpuputagr@gmail.com. Maaf ya kalau salah nyebut. Kita simak ceritanya teman-teman. Let's go. Kenalin kasih, namaku Putri. Aku akan menceritakan suatu kisah yang dialami oleh keponakanku yang bernama Dita yang baru berusia 8 tahun. Keponakanku yang satu ini adalah anak yang bisa melihat makhluk halus yang memiliki indera keenam, atau sebut saja dengan anak indigo. Ditambah lagi ayahnya yang bekerja sebagai seorang tukang gali kubur. Aku lumayan dekat dengan Dita karena dia orang yang kadang suka menyendiri dengan alasan tertentu. Suatu hari, di hari yang begitu sepi dan sunyi, Dita tengah duduk sendiri, entah apa yang dia lakukan. Sepertinya dia sedang kesepian. Melihat hal ini, sang ayah merasa kasihan, sehingga mengajak anak kesayangannya tersebut untuk ikut mengubur jenazah malam itu. Akhirnya, Dita dan ayahnya berangkat menuju kuburan untuk melakukan tugasnya. Setelah sampai, sang ayah pun menggali kuburan untuk dipakai jenazah yang akan datang malam itu. Tiba-tiba ada seorang wanita mendekati Dita dan bertanya apa yang Dita lakukan di kuburan malam-malam begini. Dita pun dengan polosnya berkata kalau ia sedang ikut ayahnya bekerja. Entah siapa wanita misterius itu. Dia menggunakan gaun putih yang amat cantik, tetapi topi bundarnya itu menutupi matanya. Elegan, nampak seperti seorang anak dari pengusaha kaya raya. Wanita itu mengajak Dita ke sebuah tempat yang menyenangkan. Kebosanan Dita yang sudah tak tertahankan, akhirnya Dita memutuskan untuk ikut wanita itu. Untuk bersenang-senang, Dita lepas dari pengawasan ayahnya. Dita, sang ayah mencari Dita kesana kemari, tak kunjung bertemu. Karena panik, sang ayah mengundang warga untuk ikut mencari. Hari semakin larut malam, Dita belum juga ditemukan. Dan pada pukul 11 malam, sang ayah sendiri yang menemukan Dita. Dia pingsan berbaring di atas makam di bawah pohon yang besar dengan lumuran darah di tangan dan kakinya. Tubuhnya yang sudah lemas dan pucat itu membuatnya dilarikan ke rumah sakit. Saat Dita sadar, orang tuanya sangat lega memeluk Dita dengan tangisnya. Tetapi tak ada satupun kata yang Dita ucapkan. Sekalinya berbicara membuat semua orang bingung. Dita berkata, "Aku adalah penguasa dunia ini." Tidak ada yang menyadari kalau Dita sedang dirasuki sosok wanita misterius tadi yang mengajaknya. Dita hanya melotot sambil mengucapkan hal tersebut berulang-ulang. Tubuhnya kaku pucat, sembari tangannya yang bergerak layaknya seorang pejabat yang sedang berpidato. Hal ini membuat kedua orang tuanya bingung. Mereka pun memanggil dokter dan meminta untuk membawa pulang Dita. Kedua orang tuanya akan merawat Dita sendiri di rumah. Dokter menyetujuinya karena tidak ada diagnosa penyakit apapun. Mereka menggunakan mobil untuk pulang. Saat di perjalanan, Dita masih saja aneh dengan meronta-ronta. Matanya berubah menjadi hitam kelam. Kedua orang tuanya pun sudah langsung bisa menebak kalau Dita sedang kerasukan. Saat itu sang supir terkejut dan membuat mereka masuk ke dalam jurang. Ayah dan ibu meninggal dunia, hanya Dita yang selamat. Tapi sayang, Dita masih dalam keadaan kerasukan. Sekarang dia tinggal di rumah sakit jiwa. Konon katanya saat ini rumah sakit jiwa yang ditinggali Dita satu persatu meninggal sejak kehadiran Dita di dalamnya. Itu dia cerita dari Putri. Seru ya teman-teman. Thanks udah kirim email. Sampai jumpa lagi semuanya. Bye.
Halo guys, sebelum aku bacain email, kalian jangan lupa kasih nama ya kalau kirim email ke aku. Sekarang ada email dari alikakhadizah@gmail.com. Namanya Alika. Langsung aja, let's go. Assalamualaikum. Hai kasih, aku ingin menceritakan sesuatu kepada kakak. Tapi sebelumnya, aku ingin memperkenalkan diriku dulu. Namaku Alika. Pengalamanku ini adalah kisah nyata yang kualami. Pada hari itu, di mana aku sedang bosan di dalam rumah, aku pun pergi dari rumah untuk keluar. Aku menuju ke taman umum, tempat bermainnya anak-anak seperti biasa. Di sana nampak sepi, hanya ada beberapa anak saja. Tapi aku keluar tidak sendirian. Aku keluar bersama temanku sore itu. Setelah puas bermain, sore menjelang maghrib, aku pun pulang. Aku langsung masuk ke dalam kamar. Karena taman dan rumahku saling berdekatan, aku bisa melihat ada seseorang yang sedang bermain ayunan. Orang yang menaiki ayunan memiliki rambut yang sangat panjang. Tidak hanya itu, orang itu pun memiliki wajah yang sangat pucat. Orang itu terlihat sedang sedih dan merenungi sesuatu karena kepalanya yang menunduk. Agar aku tidak semakin takut, aku segera mengalihkan pikiran ke hal lain. Kemudian, aku pun tidur. Keesokan harinya, aku sudah melupakan apa yang kulihat kemarin di taman dengan cara makan bersama ibu dan ayah. Sore harinya, aku ke taman lagi. Sudah tidak mengingat kejadian kemarin. Aku ajak semua teman-temanku nongkrong dan ngobrol bersama. Tapi apalah daya, mereka bilang tidak bisa ikut denganku. Aku pun pergi sendirian. Aku sendirian saja bermain di taman. Saat itu jam dinding menunjukkan pukul 5 sore. Semua orang yang sedang asik bermain di taman segera pulang ke rumah. Karena matahari yang sudah semakin tenggelam dan hari yang semakin gelap, tiba-tiba aku melihat ada seorang anak. Dia tampak sedih, menunduk, dan berjalan lemas. Aku merasa tidak ada satupun orang yang menyadari keberadaan anak itu. Hanya perasaanku saja atau memang benar? Aku pun mendekati anak itu dan bertanya, "Kok kamu sendirian deh?" Tapi anak itu tidak menjawab pertanyaanku. Hanya diam dengan tundukannya. Entah perasaanku saja atau memang ada yang aneh. Bulu kuduku berdiri, seakan aku sedang menghadapi sesuatu yang menyeramkan. Taman sudah sangat sepi. Tidak ada satupun orang di sana, kecuali aku dan anak itu. Semuanya pulang dan matahari pun tenggelam. Aku hanya bisa melihat bibirnya yang sangat pucat, sedangkan setengah wajahnya tertutup rambut karena tundukannya yang dalam. Aku tanya sekali lagi, "Ibu dan ayahmu kemana, Dek?" Tidak juga ada jawaban. Perlahan dia menengok ke arahku. Wajahnya sangat menyeramkan, membuat jantungku rasanya ingin meledak. Aku spontan berlari sampai ke dalam rumah dan mengadu pada ibu dan ayahku. Ibu dan ayah menganggap aku hanya berhalusinasi. Mereka tidak menanggapinya dengan serius. Ibu berkata, "Kamu salah lihat kali, Nak." Jelas-jelas aku bicara di depannya. Walaupun anak itu menapak, tapi bukan berarti dia juga manusia. Karena wajahnya yang berdarah itu tidak masuk akal. Semenjak hari itu, aku bisa melihat hantu. Bukan hanya itu, terkadang aku salah mengira
Kukira manusia. Ternyata yang kuajak mengobrol adalah hantu. Nenek pun berkata kalau aku indigo atau mata batinku terbuka. Begitulah cerita dari Alika, guys. Serem ya? Thanks ya udah kirim cerita ke aku. Bagi yang belum kirim, kalian bisa kirim ke email ceritamisteriku.id@gmail.com. Sampai jumpa lagi guys. Bye.